Losing time, I'm fading fast. CEO Ducati shock, Marc Marquez tembus over limit keadaan cedera, tembus kecepatan mustahil. Nights and headaches stack. Sepang kembali menjadi saksi lahirnya sebuah cerita besar yang mengguncang dunia MotoGP. Sirkuit internasional Sepang yang biasanya hanya menjadi panggung uji coba teknis pramusim, kali ini berubah menjadi arena deklarasi kekuatan yang membuat seluruh paddock terdiam. Nama Marc Marquez, yang beberapa bulan lalu masih dipenuhi tanda tanya akibat cedera panjang, kini justru menjadi pusat ketakutan baru. Yang lebih mengejutkan, teror itu datang bukan dari musim balap resmi, melainkan dari sesi tes. Bahkan CEO Ducati, Claudio Domenicali, disebut sampai syok menyaksikan langsung bagaimana Marquez memperlakukan Desmosedici GP26 seolah motor itu adalah perpanjangan dari naluri balapnya sendiri. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati 2 musim lalu, sejatinya sudah cukup membuat atmosfer MotoGP memanas. Namun ekspektasi paling liar sekalipun tampaknya masih kalah dibanding kenyataan yang terjadi di Sepang. Banyak pihak memperkirakan Marquez akan tampil lebih kalem, fokus beradaptasi, dan menjaga kondisi fisiknya setelah rangkaian cedera serius yang nyaris mengakhiri karirnya. Akan tetapi, begitu sesi tes dimulai, semua prediksi itu runtuh dalam hitungan menit. Marquez tidak datang untuk beradaptasi perlahan. Ia datang untuk mengambil alih kendali, memaksa motor, dan mencari batas paling ekstrim sejak lap pertama. Sejak keluar dari pit lane, gaya berkendara Marquez langsung mencolok. Ia membuka gas lebih awal dari pembalap lain, masuk tikungan dengan kecepatan yang membuat para teknisi Ducati menahan napas, dan mengangkat motor dari apex dengan agresivitas yang nyaris tidak masuk akal untuk seorang pembalap yang baru pulih dari cedera. Setiap lap yang ia jalani bukan sekadar pengumpulan data, melainkan sebuah pernyataan mental bahwa rasa takut tidak lagi memiliki tempat di dirinya. Sepang, dengan kombinasi tikungan cepat dan lurus panjang, menjadi kanvas sempurna bagi Marquez untuk menunjukkan versi paling buas dari dirinya. Yang membuat situasi semakin mengejutkan adalah cara Marquez memperlakukan Desmosedici GP26. Motor tersebut sejatinya masih berada dalam tahap pengembangan, dengan beberapa komponen aerodinamika dan elektronik yang belum sepenuhnya final. Namun di tangan Marquez, GP26 langsung dipaksa bekerja di level yang bahkan belum direncanakan oleh para insinyur Ducati. Data telemetri menunjukkan bahwa ia berkali-kali melewati batas aman yang biasanya baru dicoba menjelang akhir pramusim. Ia mengerem lebih dalam, membuka gas lebih cepat, dan memanfaatkan setiap celah kecil yang ada untuk mendapatkan akselerasi maksimal. Momen paling mencengangkan terjadi di lintasan lurus Sepang ketika angka kecepatan maksimum muncul di layar monitor Ducati Corse, 350 km per jam, sebuah angka yang membuat suasana garasi seketika sunyi. Inj Sepang, bukan Mugello. Trek ini secara karakter tidak dirancang untuk mencetak top speed ekstrim. Selama bertahun-tahun, kecepatan tertinggi di sirkuit ini selalu berada di bawah ambang tersebut. Namun Desmosedici GP26, dengan Marc Marquez di atasnya, berhasil menembus angka yang selama ini dianggap mustahil secara teknis. Para insinyur Ducati awalnya mengira ada kesalahan pembacaan data. Mereka melakukan pengecekan ulang, membandingkan sensor, dan memastikan tidak ada anomali. Namun hasilnya tetap sama. Kecepatan tersebut nyata. Lebih mengejutkan lagi, Marquez mencapainya tanpa slipstream panjang atau bantuan kondisi khusus. Ini murni hasil kombinasi antara mesin, aerodinamika, dan keberanian pembalap yang menolak mengangkat gas meski naluri keselamatan sudah berteriak. Claudio Domenicali, yang dikenal sebagai sosok tenang dan penuh perhitungan, kali ini tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Di dalam paddock, ekspresi wajahnya menjadi bahan pembicaraan. Ia menyaksikan langsung bagaimana Marquez berkali-kali memaksa motor melewati batas yang bahkan belum diuji oleh pembalap Ducati lain. Bagi Domenicali, ini bukan sekadar soal kecepatan, tetapi tentang potensi yang tiba-tiba terbuka jauh lebih lebar dari yang diperkirakan. Marquez bukan hanya cepat, ia menjadi katalis yang mempercepat evolusi Desmosedici. Tes Sepang ini juga memperlihatkan sisi lain dari Marc Marquez yang sempat hilang dalam beberapa musim terakhir, yakni keganasan mental. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan cedera, operasi, dan keraguan publik, Marquez kini terlihat seperti pembalap yang tidak lagi memiliki beban. Setiap tikungan diambil dengan keyakinan penuh. Setiap lap dijalani dengan tujuan jelas, mencari limit, menemukannya, lalu mendorongnya sedikit lebih jauh. Ia tidak terlihat seperti pembalap yang sedang menguji motor, melainkan seperti predator yang sedang menandai wilayah kekuasaannya. Desmosedici GP26 sendiri tampak merespons gaya agresif Marquez dengan cara yang menakutkan. Motor ini menunjukkan stabilitas luar biasa di kecepatan tinggi, traksi kuat saat keluar tikungan,
serta akselerasi brutal yang membuat roda depan kerap terangkat panjang di trek lurus. Kombinasi aerodinamika baru Ducati dengan karakter mesin yang semakin liar tampak menemukan pasangan ideal dalam diri Marquez. Seolah-olah GP26 memang diciptakan untuk pembalap dengan insting ekstrim seperti dirinya. Reaksi daripada rival pun tak kalah menarik. Meskipun sebagian besar memilih bungkam di depan kamera, bahasa tubuh mereka berbicara banyak. Para pembalap Yamaha, Honda, KTM, hingga Aprilia terlihat lebih sering memantau layar timing Ducati. Angka-angka yang muncul bukan sekadar cepat, tetapi mengintimidasi. Tes pramusim yang biasanya menjadi ajang eksperimen kini berubah menjadi peringatan dini bahwa musim mendatang bisa menjadi salah satu yang paling berat dalam sejarah MotoGP. Yang membuat cerita ini semakin dramatis adalah konteks cedera Marc Marquez. Beberapa waktu lalu, banyak yang meragukan apakah ia masih mampu tampil konsisten, apalagi agresif. Namun di Sepang, semua keraguan itu dijawab dengan cara paling kejam. Marquez tidak hanya kembali, ia kembali dengan versi dirinya yang lebih nekat, lebih bebas, dan tampaknya lebih berbahaya. Marc Marquez comeback, langsung cetak rekor kemiringan ekstrim di Sepang. Bos Ducati hanya bisa gigit jari. Marc Marquez kembali mengguncang dunia MotoGP. Dan kali ini getarannya langsung terasa sejak hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tampil benar-benar menggila, memperlihatkan bahwa dirinya belum habis, belum jinak, dan justru semakin berbahaya. Mengendarai Desmosedici GP26, Marquez seolah menemukan kembali identitas aslinya sebagai pembalap paling berani dan agresif dalam menantang batas fisika balap modern. Aksi-aksinya sepanjang tes membuat seluruh padek terdiam, mulai dari para rival, kru teknis, hingga petinggi Ducati Corse yang disebut-sebut merinding, dan hanya bisa menggigit jari melihat bagaimana Marquez memainkan motor merah dengan cara yang nyaris mustahil ditiru pembalap lain. Puncak kehebohan terjadi ketika data telemetri Ducati menunjukkan Marquez mencatatkan lean angle ekstrim yang nyaris menyentuh 70 derajat. Sebuah sudut rebah yang berada di wilayah abu-abu antara keberanian dan kegilaan, sekaligus menjadi salah satu yang paling ekstrim dalam sejarah pengujian MotoGP modern. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan bagaimana Marquez benar-benar menari di atas batas traksi ban, memaksa Desmosedici GP26 bekerja di titik paling maksimal, bahkan melampaui ekspektasi para insinyur yang merancangnya. Manuver ekstrim itu terjadi saat Marquez melibas sektor lambat Sepang, bagian lintasan yang menuntut komitmen penuh, karena kesalahan sekecil apapun bisa berujung high side brutal. Namun Marquez, dengan gaya khasnya, justru masuk tikungan dengan kecepatan yang tampak tidak masuk akal, mengerem sangat terlambat, lalu merebahkan motor dengan agresivitas ekstrim hingga lutut, siku, dan hampir seluruh sisi motor mendekati aspal dalam satu garis yang bersih dan presisi. Para teknisi Ducati yang memantau data di pitbox sempat mengira terjadi kesalahan pembacaan sensor, tetapi setelah video onboard dan telemetri dianalisis ulang, semuanya mengonfirmasi satu hal, Marc Marquez benar-benar merebahkan motor hampir 70 derajat. Angka ini biasanya hanya muncul dalam simulasi ekstrim, atau momen qualifying push dengan risiko sangat tinggi. Reaksi dari garasi Ducati pun beragam, mulai dari gelengan kepala, tawa tak percaya, hingga ekspresi tegang yang menunjukkan perpaduan antara kekaguman dan kekhawatiran, karena manuver semacam itu selalu berada satu langkah dari bencana. Yang membuat penampilan ini semakin luar biasa adalah konteks comeback yang dijalani Marquez. Beberapa bulan sebelumnya, dunia MotoGP masih diliputi kekhawatiran setelah ia mengalami crash horor di Mandalika, sebuah insiden keras yang kembali mengingatkan pada rangkaian cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya. Benturan tersebut memunculkan tanda tanya besar tentang kondisi fisik Marquez, terutama bahu dan lengan yang selama bertahun-tahun menjadi titik paling rapuh dalam tubuhnya. Banyak pihak menduga Marquez akan tampil lebih konservatif di awal musim 2026, memilih pendekatan aman dan menghindari risiko berlebih. Namun semua asumsi itu runtuh begitu ia turun ke lintasan Sepang. Tidak ada tanda menahan diri, tidak ada gestur ragu saat memasuki tikungan, dan tidak terlihat upaya menjaga badan dengan mengurangi agresivitas. Sebaliknya, Marquez tampil seperti seseorang yang ingin langsung mengirim pesan keras kepada seluruh grid bahwa ia telah kembali, bukan sekadar untuk ikut serta, melainkan untuk mendominasi. Desmosedici GP26 menjadi faktor kunci dalam kebangkitan ini. Motor generasi terbaru Ducati tersebut membawa filosofi yang semakin ekstrim dan selaras dengan gaya balap Marquez. Aerodinamika GP26 terlihat lebih agresif, dengan fokus besar pada stabilitas saat pengereman keras, dan ketika motor direbahkan pada sudut ekstrim. Sasis yang direvisi memberi rasa percaya diri lebih pada roda depan, elemen krusial bagi Marquez yang mengandalkan insting dan failing di bagian tersebut.
Mesin GP26 disebut lebih halus dalam penyaluran tenaga namun tetap buas, memungkinkan Marquez membuka gas lebih awal tanpa kehilangan kontrol, bahkan ketika motor masih berada dalam kondisi lean angle ekstrim. Kombinasi ini menciptakan kesan kuat bahwa motor dan pembalap menyatu, bergerak sebagai satu entitas, sebuah kondisi ideal yang jarang tercapai di MotoGP yang sangat kompleks. Sepanjang tes, Marquez tidak hanya mencatatkan waktu tercepat, tetapi juga menunjukkan konsistensi yang mengkhawatirkan bagi para rival. Ia mampu mengulang performa agresif tersebut dalam beberapa lap, membuktikan bahwa apa yang ia lakukan bukan kebetulan atau momen nekat sesaat. Bahkan ketika kondisi lintasan mulai menurun akibat suhu tinggi dan degradasi ban, Marquez tetap menjaga ritme dan stabilitas, seolah tubuhnya telah sepenuhnya kembali menyatu dengan motor. Reaksi dari kubu Ducati semakin menegaskan bahwa performa Marquez berada di luar ekspektasi internal tim. Beberapa insinyur mengakui bahwa data lean angle yang dicapai Marquez melampaui parameter yang biasa mereka gunakan sebagai acuan pengembangan. Namun alih-alih merasa khawatir, hal tersebut justru dilihat sebagai peluang emas untuk mengeksplorasi potensi maksimum GP26. Dalam konteks ini, Marquez bukan hanya pembalap, melainkan alat uji hidup yang mampu menunjukkan sejauh mana motor bisa dipaksa tanpa kehilangan kendali. Mentalitas inilah yang selama bertahun-tahun membedakan Marquez dari pembalap lain, karena ia tidak sekadar mengikuti batas yang ada, melainkan terus mendorongnya hingga batas baru tercipta. Semua ini membuat musim 2026 terasa seperti bab baru yang sangat menjanjikan dalam karir Marc Marquez. Setelah melewati begitu banyak cedera, operasi, dan momen gelap yang sempat membuat banyak orang meragukan masa depannya, Marquez kini kembali berada di pusat perhatian dengan cara yang paling mencolok. Lean angle hampir 70 derajat di Sepang bukan hanya angka, melainkan simbol keberanian, kepercayaan diri, dan tekad untuk kembali menjadi yang terbaik. Ini adalah pernyataan tegas bahwa crash horror di Mandalika tidak mematahkan semangatnya, bahwa rasa sakit tidak mengikis insting balapnya, dan bahwa usia serta cedera belum cukup untuk menjinakkan seorang Marc Marquez. Losing time, I'm fading fast. Marquez comeback, lakukan tes privat bersama Ducati, jajal paket terbaru Desmo Sedici GP26, dipantau langsung gigi dalinya. To hell and back. Persiapan Marc Marquez menuju tes privat Ducati dengan Desmo Sedici GP26 memasuki fase paling intens sejak ia pulih dari cedera bahu kanan akibat kecelakaan di Mandalika. Tes ini sangat krusial karena ia tak sempat menjajal paket GP26 pada tes pasca musim Valencia 2025. Ducati menyadari Marquez membutuhkan adaptasi tambahan terhadap spesifikasi anyar, sehingga mereka menyiapkan sesi privat khusus yang langsung diawasi General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Kehadiran Dalinya menegaskan pentingnya tes ini bagi arah pengembangan GP26 menjelang musim 2026. Beberapa pekan terakhir, Marquez menjalani program fisik terstruktur untuk memastikan bahunya siap menghadapi beban ekstrim motor MotoGP. Setelah masa rehabilitasi panjang, ia memasuki fase penguatan otot dan stabilitas bahu yang menjadi prioritas utama. Tim fisioterapi Ducati menyiapkan latihan fokus pada rotator cuff, kekuatan inti, dan kontrol bahu saat manuver cepat. 3 komponen penting sebelum ia kembali mengendarai motor di atas 300 km per jam. Sumber internal menyebut kondisinya terus membaik, dan Marquez menunjukkan adaptasi cepat pada setiap tahap latihan. Di sisi teknis, Ducati menyiapkan GP26 versi uji yang membawa aerodinamika baru, sasis fleksibilitas tinggi, serta mesin yang telah direvisi mengikuti regulasi teknis terkini. Filosofinya berbeda dari GP25, kini menekankan stabilitas pengereman, efisiensi ban, dan kemudahan pengendalian saat memasuki tikungan kecepatan tinggi. Semua elemen ini membutuhkan evaluasi mendalam dari pembalap dengan sensitivitas teknis kuat, dan hal itu menjadi alasan utama mengapa Dalinya turun langsung memantau keseluruhan proses. Marquez juga menghabiskan banyak waktu di ruang simulasi Ducati, mempelajari karakter dasar GP26 melalui telemetri test rider. Ia membandingkan perilaku GP25 yang ia gunakan sebelumnya dengan potensi GP26 yang dikembangkan sesuai gaya balap para pembalap Ducati lainnya. Simulasi dilakukan berjam-jam untuk mengurangi kejutan ketika motor benar-benar menyentuh trek. Sebagai pembalap yang terkenal detail, ia terlibat langsung dalam diskusi mengenai mapping mesin, geometri sasis, dan tekanan ban ideal untuk sesi pertama tes. Dalinya sendiri memimpin evaluasi teknis menjelang tes. Ia berdiskusi dengan teknisi Ducati untuk memastikan motor disesuaikan dengan kebutuhan Marquez yang unik. Ia tahu gaya balap agresif Marquez menuntut stabilitas superior di bagian depan terutama saat late braking. Ducati menyiapkan beberapa opsi sasis cadangan sebagai perbandingan langsung selama tes.
Dalinya ingin mendapatkan feedback sejak lap pertama agar arah pengembangan GP26 tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pembalap utama mereka pada musim 2026. Marquez dan kepala krunya menyusun rencana run by run, mulai dari installation lap, penyesuaian ergonomi, hingga uji aerodinamika. Ducati memastikan tak ada waktu terbuang dan seluruh target harian sudah ditentukan sebelum sesi dimulai. Pendekatan sistematis ini menggambarkan cara kerja profesional Ducati dan tekad Marquez untuk kembali ke level kompetitif secepat mungkin. Antusiasme Marquez terlihat sepanjang fase persiapan. Meski terbiasa menghadapi cedera, kali ini ia menjalani proses pemulihan dengan fokus berbeda. Ia ingin comeback ini menjadi fondasi kuat menghadapi musim 2026, bukan sekadar kembali ke lintasan. Ia sadar persaingan musim depan akan ketat, dengan banyak pembalap sudah lebih dulu memahami karakter GP26. Karena itu, setiap sesi persiapan dimanfaatkan secara maksimal. Ia menegaskan bahwa tujuannya tidak hanya kembali pulih, tetapi kembali lebih kuat. Mendekati hari tes, Ducati melakukan pengecekan akhir pada GP26. Mesin diuji ulang, suspensi disesuaikan berdasarkan data simulasi, dan elektronik dicek detail. Ducati ingin memastikan motor dalam kondisi optimal. Bagi tim, tes ini bukan hanya uji performa, tetapi juga penilaian bagaimana Marquez kembali beradaptasi setelah absen panjang. Konsistensi, ketahanan fisik, dan kualitas feedback teknis menjadi 3 aspek utama yang akan diperhatikan dalinya selama sesi berlangsung. Dengan kondisi fisik yang stabil, persiapan teknis lengkap, dan dukungan penuh Ducati Corse, Marquez kini selangkah lagi menuju salah satu tes paling penting dalam karirnya. Tujuan tes bukan mengejar waktu tercepat, tetapi membangun fondasi kuat menuju musim 2026, memahami karakter motor baru, dan menentukan arah final GP26 sebelum proses homologasi. Ducati ingin memastikan pengembangan berjalan di jalur yang tepat sejak awal. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh persiapan ini akan diuji langsung di trek. Dalinya siap memantau setiap lap yang Marquez lakukan, memeriksa data secara detail, dan memastikan bahwa proyek GP26 berkembang sesuai rencana. Ducati yakin pengalaman Marquez, dikombinasikan dengan kecerdasan teknis mereka, dapat menjadikan GP26 motor yang siap bersaing di level tertinggi. Tes privat ini hanyalah permulaan, namun menjadi bagian paling penting dalam membangun motor yang mereka harapkan akan mendominasi musim 2026. Losing time, I'm fading fast.